Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik juga ternyata ya, alasan P3 usung Ganjar ya ini karena popularitas dan elektabilitas terbukti teratas ya. Ya, melihat dari survei-survei yang ada ya, kalau P3 ingin melihat dari survei-survei yang ada, bukan melihat dari kenyataan yang ada dihadapi oleh masyarakat begitu ya. Ya, memang ini adalah Pak Ganjar yang elektabilitas dan popularitasnya tinggi. Tapi yang punya ya prestasi luar biasa, tetapi bukan Pak Ganjar. Kan begitu logikanya begitu. Ya, elektabilitas dan popularitas itu bisa dibeli dengan adanya survei-survei yang ada. Bisa memberikan sponsor kepada mereka begitu. Kan begitu logikanya begitu kan. Kenapa P3 tidak bisa berpikir secara jernih hanya dilihat elektabilitas dan popularitas begitu? Bayangkan, bukan melihat dari kinerja selama dia memimpin. Kan begitu logika kita begitu. Oh ya, percuma elektabilitas tinggi ya, popularitas tinggi kalau kinerjanya tidak baik. Banyak orang yang ditangkap KPK lalu kemudian elektabilitas dan popularitas hanya dibeli dengan beberapa survei. Begitu kan logika kita begitu. Jadi sangat aneh sekali kalau kita berbicara tentang elektabilitas dan popularitas begitu kan ya, bukan berbicara tentang bagaimana kinerja yang ada yang selama ini dipimpin begitu. Tetapi inilah demokrasi kita. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen, alasan P3 usung Ganjar, popularitas dan elektabilitas terbukti teratas. Wow, ini. Ah, bisa saja. Kenapa sekarang deklarasi mau masang Ganjar? Sandi kan ya? Sesuai skenario untuk memecah suara umat. Sudah kebaca langkah lo. Ini banyak sekali ya. Survei bayaran ya. Hancur negara ya, salah satunya karena cara-cara seperti ini mencalonkan tokoh hanya karena popularitas dan elektabilitas. Enggak peduli dengan tabiat akhlak dan serta profesionalitas ya. Malangnya negeriku. Partai yang bakalan jadi guram di 2024 sudah sadar dia sejak sekarang, makanya merapat ke yang sudah ada ya. Nggak habis pikir di negara ini ya, copras-capres diukur dari elektabilitas sama hasil survei. Program kerjanya apa, visinya apa, mau dibawa kemana Indonesia 5 tahun ke depan ya. Awal tuh gini tuh, matolak ukur dari hasil survei capek nih. Alasan yang pasti karena takut tidak lagi bisa masuk Senayan ya. Tapi mudah-mudahan saja tersingkir selamanya dari Senayan, karena terpatuh berpuluhan tahun tidak ada manfaat untuk rakyat apalagi umat. Wah, ini ngeri sekali komentar-komentar netizen ya, apa yang saya bacakan ini begitu ya. Tetapi ini menarik begitu kan ya, sebagai introspeksi diri kepada partai P3 begitu. Alasannya yang pasti jatah menteri kalau capres pilihannya menang ya. Di tengah-tengah tetap ada mantan narapidana korupsi dikasih panggung oleh partai ini. Sepertinya kekurangan SDM. Gimana mau besar ini partai? Ya, kalau Pak Sandi paling banyak uangnya di situ bisa saja untuk memanfaatin partai P3 begitu ya. P3 harus berganti lambang ya. Intelektualitas dan rekam jejaknya teratas juga Pak ini. Prestasi kok enggak dijadi pertimbangan ini sekali ya. Ingat PD U20 batal aja cukup kok. Alasan karena diminta oleh Pak Jokowi ini. Saya pikir bukan itu. P3 terkenal nggak punya pendirian. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Akar rumputnya kayaknya pada bakalan dukung Anies Baswedan. Ya, di satu sisi akar rumputnya banyak yang mendukung Anies Baswedan. Ya, nggak tahu kalau struktur atasnya begitu ya. Ini pertimbangannya hanya popularitas dan elektabilitas, harus survei ya, suka elit-elit pengurus partai saja ini. Bukan karena kinerjanya selama pimpin Jawa Tengah ya, teratas dalam survei bayaran. Ini banyak sekali pro dan kontra di sini, bayangkan begitu ya. Ada yang kemudian menjadi kingmaker begitu. Akankah ya partai P3 kena prank yang katanya menjadi wakil begitu ya. Ya, buktikan aja nanti apakah menjadi wakil atau tidak begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya, alasan P3 usung Ganjar, popularitas, elektabilitas dan terbukti teratas. Wah. Kok ini yang dijadikan patokan begitu ya. Ini dikutip dari CNN Indonesia ya. PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan P3 Mardiono mengungkapkan sejumlah alasan pihaknya mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di 2024 mendatang. Bahkan ya, setidaknya ada 6 alasan yang dianggap Mardiono sehingga pihaknya memutuskan untuk mengusung Ganjar ya, yang dikenal sebagai kader PDIP itu sebagai bakal capres ya di 2023, di mana salah satunya adalah popularitas dan elektabilitas.
Bahkan Partai P3 ingin melanjutkan dukungan politik kepada Pak Ganjar Pranowo dalam mencalonkan presiden untuk melanjutkan estafet kepemimpinan di 2024-2029. Ujar Mardiono yang membacakan keputusan DPP P3 ya soal bakal calon yang akan diusung partainya pada Pilpres di 2024. Bahkan ini pun mengingatkan kedekatan sejarah partainya yang mendukung Ganjar dalam Pilkada Jawa Tengah hingga secara kekerabatan. Wow. Kalau ini dijadikan alat ya inilah membuktikan bahwa apa yang selama ini dilakukan ya mungkin sah-sah aja begitu kan. Tetapi melihat konstituennya yang dibawa, kita harus dipikirkan juga agar partai itu bisa solid begitu ya. Dia mengatakan P3 telah mengantar Ganjar menjadi gubernur Jawa Tengah yang berpasangan dengan kader P3 Taj Yassin Maimun alias Gus Yassin yang merupakan putra dari almarhum Maimun Zubair ya. Mardiono menegaskan almarhum Maimun adalah sosok guru bagi kader P3. Kedua, P3 ingin menitipkan politik amar ma'ruf nahi mungkar kepada beliau untuk diimplementasikan dalam tatanan politik pemerintah negara di masa yang akan datang melalui prinsip politik religius ya. Dan bahkan Mardiono mengatakan P3 yakin Ganjar sejatinya memiliki visi yang hampir sama dengan partainya, apalagi dengan kultur yang berasal dari keluarga Nahdlatul Ulama atau NU. Bahkan dia menyebutkan secara historis Ganjar Pranowo merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari P3 karena mertua beliau Ahmad Musyadik Supriyadi pernah menjabat sebagai ketua DPC P3 tahun 1973 dan 91. Selama 5 periode beliau menjabat sebagai anggota DPRD dan 1 periode sebagai anggota MPR dari P3 jelasnya. Bahkan Mardiono menyebutkan hingga kini ya kediaman mertua Ganjar masih digunakan sebagai kantor DPC P3 di Kabupaten Purbalingga. Bahkan selain sang mertua ya kata dia kakak ipar Ganjar Nurul Hidayat ya juga saat ini juga menjabat sebagai DPC P3 Purbalingga sekaligus anggota fraksi P3 DPRD Jawa Tengah. Inilah yang kemudian menjadi cikal bakal ya untuk mengusung Pak Ganjar. Ya, tetapi kita harus hargai dengan hal seperti itu begitu ya. Tapi bagaimana dengan narasi-narasi yang dibangun begitu ya, yang kemudian bagaimana Pak Ganjar membangun di Jawa Tengah dan sebagainya, kan itu kan punya dampak begitu. Kalau hanya ditentukan sebagai elektabilitas dan popularitas dijadikan sebagai patokan untuk mendukung pemimpin ya, saya kira agak kacau di situ begitu ya. Karena apa? Karena menurut saya pribadi langkah apa yang dilakukan oleh mereka ya inilah demokrasi kita sebenarnya. Tapi perlu diingat ya pikirkan konstituen yang ada di bawah ya. Karena bisa saja nanti pecah P3 begitu. Kan begitu logika kita begitu. Jadi artinya walaupun ada kekerabatan seperti inilah politik ya bisa dinamis begitu tergantung situasi dan kondisi mereka. Kira-kira seperti itu begitu. Ini sangat menarik untuk kita amati begitu kan ya karena P3 itu ya banyak sekali ulama-ulama membangun P3 pada waktu itu. Saya masih percaya di tahun 1992 ya ketika pada waktu itu wah partai P3 itu jaya luar biasa begitu ya. Bahkan di kalangan para ulama ya para habaib banyak yang mendukung P3 pada waktu itu begitu kan. Akhir tahun 2024 kalau nggak salah mulai ada perpecahan di situ begitu, ada saling kubu sana kubu sini begitu. 2019 juga ada sama di situ, ada yang mendukung si A, si B dan si C begitu. Nah, melihat dari peristiwa ini ketika di bawah tidak konsisten melihat ini bagaimana jadinya, bisa saja nanti bubar begitu ya atau tidak lolos di parlemen begitu. Karena yang di bawah mendukung Anies Baswedan, yang di atas mendukung Pak Ganjar begitu. Jadi ini yang menjadi pertimbangan besar kepada diri kita masing-masing. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.